Jadi Pak, Bu, Ibu yang bikin awet mudanya Ibu hampir setiap hari nggak pakai celana dalam. Jadi wanita yang nggak pakai celana dalam wajahnya seperti wanita yang belum mens. Nah, coba Ibu praktekin. Pak Haji, saya kan risih kalau nggak pakai celana dalam. Kan belum dicoba, coba dulu. Tapi kalau sudah biasa mah ya have fun aja. Have fun ya, Ibu kan udah biasa ya. Iya. Iya. Apa? Iya halus coba, pantatnya halus kan? Kita belum megang loh, baru Ibu yang megang. Saya kan belum percaya. Kan aku juga kan di Jakarta ya Pak Haji ya. Saya tinggal di Jakarta kan. Panggilan saya tuh banyak ya. Iya. Kalau di Cianjur bajigur. Iya. Apa tuh? Bajigur itu gede bujur ya, pantatnya gede. Iya. Bohai. Iya. Terus kalau di Jakarta lagi BBG. Apa tuh? BBG bokong belakang gede. Oh iya. Terus kalau ada lagi Emi Bohai. Ya Emi Bohai seksi boy anjay. Jadi ya. Nama istilah panggilan. Ya. Nama itu nama cantik, nama cantik. Iya, kalau dipanggil mesti nyari ini si ini enggak bakal ketemu. Enggak bakal ketemu. Tapi mesti Emi Bohai. Emi Bohai. Oh, di Dubai. Masih itu ya. Oh, si Emi Bohai mah asik Dubai. orangnya bergaul gitu. Jadi mereka udah paham. Kalau di Jakarta ada lagi BBG. Kalau BBG kan taunya bahan bakar gas. Ini acara apa sih Pak Haji? Pak Haji, ada gak sih yang komen Wan? Itu Man. Ada tadi itu dia mau dibilang Pak Haji hoak kan. Bunyi aja, bentuk aslinya nggak ada. Oh, iya. Apa disensor aja? Nanti ya penonton pada ngaceng semua. Yuk, ada pertanyaan lagi? Udah cukup alhamdulillah. Ini Pak Haji, saya Miknya mana? Oh iya deketin. Iya, saya Rohma Pak Haji pengen minta izin redonya Pak Haji. TikTok saya kan semenjak saya ngebombardir si bangsat itu yang ada di TikTok Iya. itu, alhamdulillah kan TikTok saya naik nih. Oh naik. Naik, alhamdulillah. Saya lawan lagi. TikToknya mbaknya namanya apa? TikToknya mbaknya namanya? Rohma RDAY. Apa? Rohma RDAY. Rohma RDAY. Rohmanya ROM. ROHMA RDAY yang fotonya bertiga, ada saya, Pak Haji dan Pak Haji Marko. Oh iya. Saya izin supaya lebih lepas lagi biar ada redonya lagi sama Pak Haji, pengen nge-up full gitu tentang RDAY gitu. Boleh sini ngobrol, ayo sini. Nanti di syuting sini. Sekarang. Boleh, ayo sini. Sekarang aja, ayo sini. Banyak Ayo. yang nanya. Ayo Gak sini. apa-apa ya Bu, bentar ya. Ayo sini. Ayo sini. Shoot Man. Sini Man. Sini. Ayo. Shoot Bos. Ayo. Apa ya? Tepuk tangan dulu dong untuk Rohma RDAY. Rohma. Ya, Nama jadi- grupnya Gembira Ria. Gembira Ria, nama grupnya. Jadi teman-teman alhamdulillah kan yang udah pasti tahu ya, RDAY itu lagi di gitu ya, yang beginilah, yang begitulah, yang ginilah gitu. Nah, ceritanya saya iseng, saya lawan, saya tag tuh orangnya tuh. Dan alhamdulillah berkat izin Allah, karena saya bukannya mohon maaf Pak Haji, bukannya saya kalau udah dileba ini, kalau kata orang Bekasinya nih, kalau udah dileba ini mah kita kagak terima guru kita digituin, bener nggak? Ya kan, guru kita diginiin kagak terima ya kan, akhirnya udah bodo amat dah. Gue sholat taubat dah. Gue marah, gue jengkel dah. Saya lawan Bu, akhirnya Bu, saya adu perang sama dia tuh, ya kan. Dan alhamdulillahnya viral tuh TikTok saya yang tadinya cuman ada cuma teman-teman grup doang gitu, ada 200 orang. Sekarang Pak Haji udah ada 3.000 penontonnya. Udah ada 3.000 penonton. Wah, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Nama TikToknya apa? TikToknya? Nama TikTok saya Rohma RDAY. Rohma. Saya 3.000. Mantap. Kita bareng-bareng. Kita lawan pokoknya. Aku pengikutnya penonton 12.000 tuh. Saya kerja di TO, makanya laki-laki Lanjut Mbak. Lanjut ya, jadi gitu teman-teman, kalau emang yang pengen berteman sama saya di TikTok saya, ayo bareng-bareng kita bantu tempat ini rumah doa anak yatim ini kita bantu, jangan cuman hanya diem aja gitu ya Pak Haji ya, melawan buat kebaikan nggak apa-apa kan ya Pak Haji ya,
nggak apa-apa, bisa kita lawan. Yang pada punya media sosial, yang pada punya akun-akun yang lainnya kita bantu nih gitu. Karena pasti karena viralnya RDAI ini nanti manfaatnya pun pasti banyak gitu. Kayak saya kan contohnya alhamdulillah saya ngeberaniin diri, berani kagak berani, dan gue diserang ya bodo amat, gue dimusuhin orang lah bodo amat deh ya gitu. Maju tak gentar bener, dan alhamdulillah memang penonton udah mulai banyak Pak Haji. Nah ini dia saya fokus ke sini Bu, belum tahu ya Bu Yani itu. Ini. Bebe yang janda jangan lihat ya, nggak boleh. Ya jadi gitu Pak Haji, saya minta izin, minta redonya. Jadi geli kan. Saya jadi keder, saya jadi lupa pengen ngomong apa niat begitu, jadi pengen balik jadinya. Iya jadi gitu ya teman-temannya, bukan saya doang, buat yang pada punya itu deh, yang pada punya akun sosial bantu kita up kebaikan, ilmu-ilmu yang baiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaatnya, yang bagus-bagusnya, yang udah kita rasakan, terutama yang udah pada testimoni nih kayak mbaknya cantik, saya jadi ngiri. Iya, itu kan bisa tatap langsung kan, udah brojol 9 anak. Ngiri sekali sih, baru 2 anak udah begini. Iya, gampang nanti disumpel pakai ini. Mana Pak Haji? Ini. Iya, kurang gede Pak Haji. Kecil itu mah Pak Haji. Oh iya. Iya jadi gitu ya, apa sih, bantu, ayo kita bantu semuanya. Jangan takut, jangan yang gimana-mana, kita iniin, kita bagusin nih kan gitu. Jangan kalah sama yang si bangsat itu gitu. Alhamdulillah gitu aja Pak Haji, sama yang... Coba dulu mbaknya ya. Pernah praktekin ilmu RDAI apa aja tuh yang hajatnya terkabul. Ilmu karipan lokal RDAI. Lokalnya nih. Biar nanti teman-teman bisa nyontek atau bisa nanti Mbak Rohma ajarin secara pribadi. Nanti bisa teman-teman bisa nyontek. Coba mbaknya praktekin ilmu RDAI apa jadi, aja tuh? Saya tuh kesini 2023 akhir. Itu punya anugerah ibu-ibu semua. Saya punya hutang. Hutang saya tuh hampir kalau itu nggak dihitung sama bunga itu hampir 1 M lebih. Gitu hampir 1 M lebih. Nah, terus yang saya lakukan yaitu kata Pak Haji, numpang wifi aja dulu gitu. Saya sering datang ke sini, saya sering ijab, sedekah subuhnya jangan bolong, Jumat berkahnya juga jangan bolong, itu dulu deh tuh kan gitu. Terus sama ilmu yang keduanya, saya ilmu cinta kasih Pak Haji. Pak Haji pasti masih ingat ceritanya. Saya apa yang dibilang sama Pak Haji itu saya nurut. Apalagi tadi itu yang suruh nempelin bohlam, udah tempelin, beli, tempelin. Soalnya saya juga disuruh, waktu itu ingat Pak Haji juga pasti masih ingat, saya disuruh ML di atas kulkas, saya lakuin. Saya empel di atas penggorengan, saya lakuin. Nah kan, baru tahu kan? Udah unik, pokoknya enak. Itu udah pernah saya lakuin karena saking manut sama guru, itu yang pertama. Yang kedua kita kan ngelakuinnya juga sama suami sendiri, kagak sama laki orang, kan ya. Nah terus kita ngelakuinnya juga di rumah, kagak di depan jalan. Untungnya Pak Haji kagak nyuruh di perapatan. Untungnya ya, kamu gak disuruh, repot. Ilmu cinta kasih Bu, saya bener. Jadi bukan inti dari saya disuruh ML sehari 3 kali tuh sama Pak Haji. Itu hikmahnya dapatnya itu di kerukunan, sakinah, mawaddah, warohmah itu saya dapatkan. Bukan karena saya rajin ke taklim, bukan karena suami saya rajin ke taklim, bukan karena saya sering cerita ke kiai, bukan karena suami saya cerita ke ustadz, tapi karena memang sakinah mawaddah warohmah itu cukup di kamar berdua. Cukup di kamar berdua, enak deh Bu. Enak banget. Ya udah buru-buru. Sehari 3 kali Bu, Pak. Sehari 3 kali, itu aja yang saya lakuin. Dan yang lebih cepat manjur lagi pada saat ML Bapak dan Ibu langsung video call sama admin. Menang banyak admin. Jadi itu yang saya lakuin itu gitu ML Bu. Jangan lelaki yang minta, kita yang ngajak. Gimana ngajaknya Mbak? Nah lo kan,
Gimana Mbak nawarin ke suaminya? Kalau nawarin gimana? Nah ya gitu dah kurang lebih. Jadi kita yang ngajak gitu. Bu, kalau lelaki kan pura-pura kagak bisa. Ya kan? Pura-pura lelaki kagak bisa. Kalau lelaki pura-pura kagak bisa berdiri, kagak bangun. Tapi kalau kita perempuan, kita bisa pura-pura meskipun ya baru 3 kali, kita sehari aja pedes perih kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita cuma tiduran doang. Jadi tugas kita ngajak, merayu, bikin suami kita mau nafsu sama kita. Udah itu aja. Caranya ya bebas, caranya bagaimana masih saya ajarin juga. Lakinya kan beda-beda. Kagak sama. Ntar kalau saya ajarin juga lakinya beda kan beda-beda nafsu, beda-beda nafsu, beda lelaki, beda nafsu ya Pak. Yang tahu ya suami, yang tahu ya suami istri sendiri gitu. Jadi selain dengan ilmu cinta kasih yang saya lakukan, yaitu yang tadi kata Pak Haji bilang legowo teman-teman, legowo. Saya pun datang ke sini tuh ada anugerah lagi, tapi nggak saya pikirin karena tugas saya di sini Pak Haji selalu bilang yang tadi baru diajarin, cuman bahasanya baru Pak Haji ya bungkusnya dibuang. Permennya kita emut. Iya, tapi ngomong-ngomong jangan duduk ke bawah dong. Iya itu dia fokus ke sini nih. Dia kan buru-buru pulang. Iya jadi gitu. Saya alhamdulillah Pak Haji, saya nggak perlu cerita ya kan gitu. Alhamdulillah saya dapat lagi benar-benar dapat anugerah baru. Soalnya kan udah dapat rumah, hutang udah lunas, rumah udah dapat, mobil udah dapat, ya kan. Nggak taunya celuk dateng deh tuh, ya kan si gelap. Tapi saya nggak fokus ke gelapnya, saya fokus ke terangnya. Saya nggak fokus ke Bungkusnya. tapi saya bungkus ke permennya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, yang lagi nonton di YouTube, TikTok. di TikTok maupun dimanapun gitu. Kalau emang hati kita lagi nggak enak, datang deh ke sini. Adem bener nggak adem Bu? Adem nggak Bu? Apalagi kalau ketemu guru langsung ya. Hilang sedihnya hilang banget, pulang jadi semangat lagi, sumringah lagi, ibadahnya juga jadi Nambah. iya jadi ngikut lagi. Kita yang namanya manusia Pak, saya juga gitu, ntar tahajud, ntar ya apalagi kalau udah kabul bablas lupa. Tapi kita datang lagi ke sini, kita kencengin lagi, kita kuatin lagi ibadahnya, kita semangatin lagi sedekahnya, terutama ke anak yatimnya gitu ya, karena memang yang paling utama kata Pak Haji itu sering-seringlah doa kita diaminin sama anak-anak yatim. Kenapa kok nggak boleh ke anak yatim di luar sana? Ya karena yang spesial di sini, karena anak yatimnya di sini sangat-sangat spesial, sangat-sangat luar biasa, karena hajat kita luar biasa. Yang ngamininnya pun nggak boleh ecek-ecek. Apa tuh ecek-ecek bahasanya ya? Anak yatimnya nggak boleh yang anak yatim harus spesial juga. Kalau hajat kita spesial, maka anak yatimnya juga spesial juga. Contohnya apa? Yang tadi Pak Haji bilang, anak yatimnya di sini udah umroh. Yang kedua, hafal Al-Quran. Yang ketiga, sudah pasti setiap malamnya rutin tahajud gitu. Jadi udah pasti kenceng. Bahan bakarnya udah nggak mungkin oplosan ya Pak Haji. Bahasa ini gitu. Bahan bakar udah kagak mungkin oplosan, udah pasti pertamax gitu, udah nggak pakai pertalit lagi karena spesial. Jadi itu yang bikin hajat kita cepet naik ke atas, karena bahan bakarnya enggak yang kaleng-kaleng gitu. Dan lagi ya Mbak, kembali lagi itu TikTok itu kita kencengin ya. Saya Iya. juga TikTok. Iya terus Bu 12.000 saya banyak ngupload ini. bagus Dan ya, kita YouTuber bangun juga saya kan. Itu apalagi YouTube saya itu banyak ditonton tuh di sini. YouTube-nya Ibu apa Saya namanya? Malak Apa? Malik. Apa? Malak namanya Malak Malik YouTube. Kalau Molak TikTok, Malik. Malak Malik Malak Malik. Oh, Malak. Malik Iya. ya. Kalau TikTok Aisyah namanya. Ribet amat namanya ya. Isinya apa tuh Iya. TikToknya, YouTube-nya isinya apa? Kalau YouTube kebanyakan ini banyak penonton 2000 kalau TikTok kalau Bagus YouTube itu ya. ya. Kalau Isinya beda jauh apa? sama YouTube-nya saya. apa? isinya dia dakwah tapi kebanyakan dari sini.
religi gitu. Kebanyakan saya upload di sini, ibadah di sini. Iya, Terus ya nggak apa, apa-apa. Kalau saya kan benar, lebih banyak kearifan penonton lokal ya, banget. karena saya kan jauh dari kata soleha ya, kagak mungkin religi juga isinya. Tapi Gitu. saya ibadah di sini terus Ini aja. ibu boleh upload ke ibadahnya kayak bangun jam 00-nya, ibadah. Beneran, saya di sini terus hijabnya, banyak anak banget, yatimnya alhamdulillah. di-up. Iya, biar bagus Bu. Jadi biar yang bangsat-bangsat itu kita jangan kalah deh sama dia deh gitu. Kita TikTok, bangunin, iya kita Bu, bangun TikTok lagi. saya 12.000 ya followers. Mantep. Ada yang satu hampir 2 juta tuh Iya, penonton. bagus, alhamdulillah, bantu Bu. Alhamdulillah. Iya. Kita Makanya kita besarin terus serang itu kebaikan-kebaikan yang RDAY. yang 1-2 itu yang jelekin, saya benar tidak suka banget itu. Iya, nggak apa-apa Harus Bu, kita jengkel buat kebaikan ini mah nggak apa-apa, boleh. diizinin sama Pak Haji tuh. Iya diizinin itu Iya. mah, yang satu itu mah. Coba Mbaknya cerita Mm-mm. apa aja yang hajatnya terkabul, Mbaknya meraktekin apa aja coba ilmu kearifan Jadi lokal. ilmu kearifan lokal lainnya juga sama. Kenapa sih kok Mbak Rohma duitnya dari mana nih sampai utang miliaran begitu kok segampang itu gitu ngedapetin terkabulnya. Saya di sini ngelakuin RDAY itu Agustus teman-teman. Agustus 2024 itu saya terkabul di 14 November. Itu dari Agustus ke November saya ngelakuin pertama itu Perjuangannya dulu ke RDAY, Perjuangan. apa tuh perjuangannya tuh? Motornya kenapa? Iya, Terus Pak dapat Haji. apa atau gimana coba perjuangan? Lika-likunya hajat Lika-liku. terkabul. Sebelum saya datang ke sini tuh saya sebelum pakai mobil ke sini saya pakai motor Bu. Motor saya motor Vario biasa gitu ya. Perjuangan dari saking pengen kabulnya nih gitu. Karena bukan kabul doang, pengennya tapi memang di sini tenang Bu. Tenang banget kalau udah di sini tuh kita ibadah juga khusyuk ya. Kan gitu ibadah juga khusyuk gitu. Jadi saya dari Bekasi, saya orang Tambun, ada di sini orang Tambun, nih Cikarang ya, tahu kagak Tambun? Cuma saya Tambunnya Tambun Utara, Tambun paling minggir lagi tuh, udah paling sejauh-jauhnya orang Bekasi. Saya 3 jam kalau perjalanan dari Bekasi ke sini. Itu Bu, saya perjalanan Kampung semangatnya. Bulak. Lah bukan Pak Haji, saya Apa? mau Gabus. Oh Gabus. Iya, tahu sendiri Gabus ya, ujungnya di mana itu Gabus tuh? Datang ke Bogor naik motor. Tambun masuk ke dalam. Kampung Gabus. Oh bukan Bulak, bukan. Bulak bukan. Bukan. Oh, Iya, jadi masih Bekasi ke sini itu motor sampai pada dobrak Bu, sampai obrak. Wahyuni mana Man? Wahyuni. Tambunnya mana? Banyak ada selatan, Tambun. Pasar Tambun masuk ke dalam lurus Oh, mentok. Pasar Tambun. Tridaya masuk terus. Oh iya, Tridaya terus sampai mentok. Iya. Betul. Kampung Bulak. Iya, itu mah rada ke situ itu mah iya. Babelan. Oh, beda, iya. beda. Muara Gembong mah udah jauh itu lagi, lebih jauh lagi. Kalau lagi. saya ya, Dharma Wangsa benar. Dharma Wangsa, iya Tambun Utara. Itu saya di situ. Lah, iya loh. Kok jadi kita silaturahim ya? Dunia tuh selebar daun keler. Dah lanjut Tania. Ya, motornya perjuangan sampai gimana bannya? Bannya sampai oblak Bu, nyampe ceterep. Hujan gede, ada lubang. Buar aja. Berhenti saya Bu. Ya, Perjuangan mana mau ke masih- RDAY. Mana masih diceterep, ya masih jauh banget. Ini masih Kalau orang oblak. Bekasi ngomongnya ceterep. Iya, Kalau emang yang bener apa kita gimana? ngomongnya citerep. Nah iya udah begitu dah Pak Haji, salah dikit ngapa sih? Yang dari sononya gitu ya Pak ya? Ya. Iya udah pada ngerti dah. Lanjut citerep. Saya berhenti di situ, hujan angin lagi gede tuh. Saya diem aja. Ini saya nyampe ke sono ya, minimal nyampe dulu dah. Entar kalau udah nyampe maka saya dibagi duit sama guru saya gitu. Bu, Ucapan saudara Mas adalah ngomong. Doa. Kata saya biar nyampe ini ya. Terus akhirnya Yahya ngapa? Saya kan semenjak tahu RD saya nggak pernah pakai celana dalam Bu, sampai sekarang juga saya nggak pakai celana. Wow. Kagak pakai celana dalam saya sampai sekarang ya. Itu kalau nggak percaya boleh ngecek ke kamar mandi. Jangan. Iya, nggak boleh. Biar kamera aja yang masuk. Jai. Nah jadi di motor Bu, nah kata saya gini, saya colek kali ya Yahya kan gitu biar minimal jalan dulu dah biar oblak-oblak dikit juga yang penting nyampe RDAY gitu Pak, saya gituin.
Ya udah lu ngangkang dah, akhirnya saya ngangkang tuh Bu. Saya nggak pakai colek, saya ngangkang aja orang saya mah sering pakai nyarok sama gamis. Saya ngangkang di ban motor kan ada itu ya Pak ya, ada Spakbor. ya gitu. Saya nongkrong saya gesek-gesek ya gitu ya, ayo jalan. Udah saya berhenti kata laki saya gini, iya mau bini gua mah gila ya gila gua, bini lu juga kan gitu ya. Udah katain gila sama laki saya. Udah saya berhenti. Coba ya kata saya nyalain nyok, kan udah setengah jam ini pencerahan udah mulai tuh jam 9. Dulu mah kan pencerahan kita jam 9 sampai jam 12 ya mulainya, itunya selesainya. Jalan tuh tapi emang goyang. Ya sambil goyang saya pelan nyampe sini jam setengah 11 Bu. Dari jam 9 nyampe sini jam setengah 11 mau selesai Pak Haji acaranya. Kata saya ke atas, saya dalam hati di hati saya ngomong pasti dapat duit dari guru gua. Pasti dapat duit dari guru gua. Alhamdulillah Bu, dengan ucapan adalah doa yang dibilang sama Pak Haji. Saya dikasih duit sama Pak Haji Bu. Waktu itu saya ngomong, saya cerita begini nih, Pak Haji saya mau nanya, gitu kan biasanya begini nanya ya. Terus Pak Haji akhirnya ngomong, kenapa motornya? Motornya nabrak apa? Nabrak lubang, kata saya oblak. Ya Allah Alhamdulillah, padahal saya baru 3 kali kesini sama Pak Haji dikasih 1 juta. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya kan, mana ada dukun kayak gini. Ya kan. Pak Haji mau dari dulu saya katain dukun. Bener, mana ada dukun kayak gini ngasih duit sama kita. Ya kan, baru dukun ini doang nih mana-mana ngasih duit sama kita. Kan gitu. Ya Allah kata saya bersyukur. Bu, terus yang lebih takjubnya lagi ya itu motor udah parah nih ya. Saya pulang habis sholat subuh dari sini. Berhenti tuh akhirnya ke bengkel. Ternyata di bengkel cuman habis berapa Bu? Cuman habis 50.000. Cuman dibenerin ada gear klaher. Cuma benerin klaher doang. Itu cuma 50.000 lah, kita untung banyak. Pak Haji ngasih 1 juta, habis ke bengkel cuma 50.000. Senjata makan. Tuh, nah itu dia. Makanya coba RDA kurang apa gimana lagi. Makanya maaf Pak Haji saya rada emosi kalau ngelihat yang si bangsat itu ngomong yang kagak-kagak. Makanya gua lawan dah biarin. Jengkel dah bagianan keluar dah. Bahasa itunya. Tapi alhamdulillah berkat perlawanan saya itu saya viral Pak Haji di TikTok kan ya. Bang Deddy di pull up dong, kagak di pull up saya itu di TikTok berteman lah. Ya. Om Deddy. Jadi saya siar, saya kasih di TikTok itu saya kasih pengertian kalau RDAI itu begini, ini tuh begini, sedekah tuh begini, kenapa tuh orang yang kagak kabul begini. Dan alhamdulillah nih Pak Haji kabar gembiranya itu yang si bangsat itu yang ngejelekin Pak Haji itu yang tadinya Bang Deddy boleh ngecek. Sekarang pengikutnya turun pengikutnya. Iya yang merah, yang edukasi si bangsat. Si edukasi si bangsat itu berkurang. Alhamdulillah. Kan soalnya yang diapa sedekah 10 juta kagak kabul. Ini 30 juta kagak kabul. Ini ya iyalah lu ngasihnya 30 juta ke Dwi Susanto lah, dia siapa emangnya? Muncrat. Ya, emang siapa Pak Haji? Ya kan, kita modal kaya Bu, kita mau kaya model jalur gunung aja kudu pakai Nah, iyalah ini kita datang ke sini ngasih duit ke Pak Haji, pulang ngarep bawa duit 10 miliar ya, blow-on ya. Bego. Iya itu, hajar itu. Potong-potongan kan, iya video saya juga dipotong, tapi dipotong lagi sama dia nih. Ya, di-up lagi sama dia nih, ya biarin, ayo main menang-menangan deh. Iya, karena bener masuk akal nggak Bu? Punya duit 10 juta, ya kan? Kita datang ke sini ngapain coba? Niatnya ngapain? Kan sedekah, bener nggak? Sedekah lah. Kalau orang itu mah kan ngarepnya ke sini ngasih 10 juta, ngasihnya ke Dwi Susanto, dia siapa? Maaf ya Pak Haji. Iya. Iya lah dia Pak Haji siapa? Nah kalau kita datangnya ke sini ngalap ridho Allah, kita benar-benar sedekahnya tulus ke anak yatim. Jangankan doa 100 anak yatim Bu, di Al-Quran itu doa minimal 40 anak yatim yang doa Al-Quran itu ada, pokoknya saya lupa ayatnya. Kalau doa kita diaminin minimal 40 anak yatim, itu langsung kabul. Nah apalagi ini kita anak yatimnya setiap malam tuh
Bahkan malam Jumat sama malam Minggu tuh 500 anak yatim. Kalau kita niatnya tulus, hanya benar-benar minta ridho Allah, benar-benar ridho Allah, kita hijrah, keluar dari sini kita hijrah, pasti jangankan lu minta 10 miliar, lah buat Allah mah 10 miliar, kuku, kan gitu. Lah ini datang ucuk-ucuk sedekah udah ya si bego. Apa aja saya begitu kalau live di TikTok, jadi kan orang seru nih kan. Tepuk tangan dulu dong. Biar nggak ngantuk. Iya lah bego aja ngasih kesini disusah tuh siapa manusia biasa. Dia sakit, kita sakit Pak Haji sakit tuh kakek jadi perban. Iya. Gila, iya, kita minum teh lah Pak Haji minum teh tuh saya lihat iya itu minumnya teh ya. Iya minumnya Ya, teh. saya minumnya bensin. Iya. Iya kan sama-sama manusia maksudnya. Kalau kesini datang Buahnya anggur. sama kayak kita. Buahnya. Kacangnya Kacang apa yang dipakai? kacang mente. Kacang mede. Kayak kita makannya. Kalau datang ke sini mintanya sama Dwi Susanto minta kaya bego aja itu manusia. Iya. Alat kelaminnya kayak gini. Nah, coba Pak Haji lihat. Bercanda. Jadi gitu aja ya Pak Haji ya. Iya. Iya udah sih capek ya. Kan besok tanggal 23 Apa tuh Pak Haji? sampai tanggal 25 kita ada wisata sedekah Iya. ke Jogja. Kemana? Ke Nah, Jogja. Mbaknya bisa gak ikut jadi pembicara di Bisa banget. bisa ya? Jadi berangkatnya nanti bareng anak yatim. 2 kali saya dikasih hadiah. Kemarin saya diajak ke Lampung. 2024 pertengahan sama Pak Mail. Iya. Sekarang saya diajak lagi tuh Bu. Ya. Ya dikata jangan berharap. Diajak Ya. jalan-jalan Ya. lagi. Gratis. Makasih Pak Semuanya Haji, dari saya. Manfaat. Jadi Saya mah emang si Rohma emang rada-rada geblek ya. Rada-rada sedeng ya maafin dah ya kali saya mah belum bisa kayak orang-orang ya. Sedekah sampai miliaran, sedekah sampai sedekah ekstrim belum bisa. Saya cuma bisa ngamalin ini doang. Saya cuma bisa sebagai tanda bakti saya Bu sama guru saya. Saya punyanya apa nih ya kan? Jadi saya jadi pengen nangis. jangan nangis. Nggak boleh. Neneknya Nangisnya disumpal, banyak. neneknya disumpal. Jadi nenek. sebagai rasa takdim saya, balas budi saya sama guru saya karena saya menyadari saya belum, karena dengan ibadah saya yang belum terlalu ekstrim, maka hajatnya saya pun belum ekstrim juga. Jadi saya pasang badan buat guru saya. Pasang badan buat RDAY. Karena kalau bukan kita siapa lagi Bu? Kita ramein lagi pokoknya. Jangan kalah sama si bangsat itu. Ya kan, kita nggak bisa sedekah ekstrim. Kita punya apa nih? Ya kan, kita amalin buat kebaikan. Karena di sini ada anak yatim Bu, berkah barokahnya. Ya kan, minimal. Kalau nyampe sini kita kagak kabul besok kita mati. Terang Bu kuburan kita. Terang kuburan kita. Karena yang diajarin apa sih? Orang cuma disuruh baca Quran doang. Kagak bisa kan sekarang mah ada Latin. Al-Quran sekarang udah canggih. Udah ada Latin. Masa cuma beli Al-Quran 300.000 doang kagak bisa? Belajar, harus belajar. Kata Pak Haji, saking tololnya tuh manusia kalau kagak bisa baca Quran, lu pegang dah Al-Quran, lu buka-buka gitu dulu. Lagi kayak orang bego gitu. Ayo dibuka, dikebat-kebet. Ya begitu Pak Haji, saking apanya? Saking ngajarin wajib baca Al-Quran. Wajib pokoknya. Minimal pegang-pegang dulu lah. Iya, itu Pak Haji saking gitunya ya, berarti saking apanya? Saking Al-Quran, wajib kita baca Al-Quran. Sekarang udah berapa banyak manusia di RDAY yang kagak pernah baca Al-Quran, sekarang jadi pada hatam Al-Quran. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Tuh tadi apalagi kita dikasih bapak tuh. Emang lelaki kan kadang suka PA. Baca Quran kagak mau. Sampai hatam sekarang tuh. Tiap hari, ya masih di tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat yang terang, kita diem aja, tempat kita digituin. Maju yang pada punya media sosial, kita lawan tuh isi bangsa. Iya, lawan pokoknya. Jangan sampai kita diem aja, tempat kita difitnah, dijelekin, dihancurin tuh masih bangsa. Allah bekerja, kita juga bekerja. Iyalah, Allah masih bekerja. Nggak perlu Pak Haji mah keluar-keluar begini-begini, nggak perlu Pak Haji mah. Tapi kita yang sadar diri sebagai orang yang sudah menerima manfaat ilmunya RDAY bikin.
kita viralin lagi. Pokoknya nenek-nenek belajar. Belajar Bu. Nah itu sama-sama nggak saya. Belajar Bu, main di media sosial bebas. Ada Facebook, ada TikTok, ada apa lagi? Snack video, ada YouTube, banyak sekarang mah. Belajar. Jadi itu intinya gitu aja ya Bu. Pesan saya, jangan datang ke sini tuh berharap apa yang kita mau dulu. Itu kan ada cermin tuh gede. Iya. Pada ngaca dah. Mau cair 10 miliar, kitanya apa gimana? Pantes kagak. Nah, itu dia. Masih ada beleknya, kita cair 10 miliar. Kan gitu, ngaca dulu deh gitu. Hijrah Bu, mantesin. Terus hijrahnya bener-bener hijrah. Kita hijrah Bu, bener-bener hijrah. Ini nasihat buat saya, nasihat buat saya juga ya Bu, bukan ngajarin. Karena saya juga brengsek juga. Pak Haji pemalu sih kalau dilihatin sama Pak Haji udah takut kekorek semua. Tapi panas dingin tangan saya, iya. Ini nasihat buat saya juga, hijrah Bu, udah cukup. Umur saya udah 30 tahun, kita kalau kagak hijrah sekarang kapan? Mumpung saya juga masih muda, ibu-ibu lagi apalagi. Kalau kagak sekarang juga kita baca Al-Quran, kapan kita baca Al-Quran? Pak Haji nyuruh qobliyah badiah wajib, kapan lagi kita sholat qobliyah badiah wajib? Kan kagak ada, iya. Lakuin kalau qobliyah badiah wajib, maka sholatnya juga wajib. Lah emang ada orang kok sholat qobliyah badiah doang, wajibnya kagak? Kan kagak ya. Kalau Pak Haji bilang qobliyah, iya kalau qobliyah badiahnya wajib, berarti yang wajibnya pun lebih diutamakan. Jadi minimal kalau besok kita kagak jadi orang kaya, besok mati kita kagak gelap Bu. Kiamat kan masih lama kiamat ini. Besok kalau kita mati sambil nunggu kiamat, kita adem di kuburan. Kita tenang, kagak mainan sama ular, kagak mainan sama cacing. Tuh coba, baru pada sadar kan? Kaya mulu yang dicari. Mati kagak. Tapi memang tujuan hidup, pokoknya kalau kata Pak Haji, aku apa kata prasangkaku, kalau kita yakin kaya, kecil Bu, kata Allah kecil banget. Ini nasihat buat saya juga ya Bu. Iya, amin. Iya, besok nular dah semuanya saya juga. Iya. Saya pulang kampung, kamu punya rumah nggak? Bener. Nggak tanya kan? Iya. Kamu punya mobil berapa? Belum tanya kan? Iya. Alika, kamu punya anak berapa? Iya. 9. Kaget saya. Bener, kaget saya 9. Bener. Iya. Coba jalan-jalan ke Dubai, mana? Yang ditanya, lu punya mobil berapa? Iya, enggak ya. Bener. Lu udah punya anak berapa? 9. Dan ditanya, lu mau kawin lagi nggak? Mau. Terus ini Pak Haji, udah ya cukup sekian gitu aja. Jadi nanti Mbak Rohma wajib ikut acara wisata sedekah ke Yogyakarta dan Klaten. Iya, saya Berangkatnya tanggal 23. konfirmasinya sama jam siapa, Pak Haji? Konfirmasinya sama Tanti, sama Bu Oh, Mai, sama kakak saya Bu Haji Oh Tati. iya dah. Ntar saya celinguk kan lagi Ya. dewek-dewek. Sama Bu Haji Tati, Iya, siap, sama Pak Haji. Bu Mai, sama Tanti, Iya. sama Rina. Mm-mm. Jadi nanti mbaknya jadi pembicara di Amin. Hotel Borobudur. Grand Orchid. Oh, Grand Orchid. Ya, Khusus kalau anak yang mama. dari Hotel Borobudur kita ngeberangkatin tamu-tamu Oh, iya, dari beda lagi Pulau itu. Jawa, Iya. Jawa Dari Barat, utara ke Jawa Timur, selatan. Jawa Barat Iya. ke RDAY. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Iya. Tanggal 8. Berangkatnya jam 8 malam. Nanti Iya, tanggal 23 kita dari RDAY khusus anak yatim yang mau pada berangkat umroh. Kita berangkatin ke Jogja sekalian latihan perjalanan jauh dan nginep di hotel bintang 5. Jadi nanti yang sponsorin Mbak Rati. Nah jadi dari RDAY ke Jogja berangkat tanggal 23 jam 8 malam dari sini. Sampai di Jogja tanggal 24 kita sarapan dulu di restoran Banyu Urip Klaten. Di situ juga ada ijab. Di situ juga ada testimoni, di situ juga ada acara pencerahan, di situ juga ada acara kita ngajar.
Jadi kita ngajar, nanti setelah itu baru kita ke check-in hotel. Karena masuk hotelnya siang, jam 2. Nah jadi nanti jam 2 baru kita ritualnya di situ. Ada testimoni, ada tahajud, ada pencerahan. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang mau datang tinggal hubungi adminnya masing-masing yang ada di grup. Nah nanti kita ketemu di sana. Pak Haji, jadi kita libur Bu. Tanggal 23, 24, 25 kita libur. Tim Besti. YouTube semua sekeluarga berangkat ke sana. Saya sekeluarga apa kagak Pak Haji? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita Iya. sekeluarga. Amin. Uje istrinya 5 dibawa semua. Kameramen Lukman istrinya 9 dibawa semua. Katanya atuh. Iya. Wah, 9. parah nih kameramen. 9. Terus ini Pak Haji, saya kan di grup saya kan selalu sebulan sekali itu. Ya. Saya kan di grup saya kan selalu ngadain acara hijab eksklusif Pak Haji. Saya biar saya manfaat grup saya gitu biar terang. Saya pengen di lab Pak Haji, izin ya Pak Haji. Boleh. Terus saya tinggal konfirmasi sama Pak Lukman. Ya boleh. Iya, jadi gitu aja teman-teman, cukup sekian. Mohon maaf kalau saya bahasanya rada kotor, emang saya kayak orang salah sendiri Pak Haji, orang PA suruh masuk ke depan ya kan. Iya, kita bercanda ya Pak ya. Jangan diambil hati buat yang ada di yang pada nonton di media sosial juga maafin kalau saya ngomongnya rada emang karena saya makan maklum gurunya aja SD Impres. Lagi saya muridnya, makanya maafin kalau rada geblek ya, tapi geblek-geblek juga alhamdulillah udah kaya. Amin ya Allah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya cukup sekian dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk boleh. Nggak apa-apa.